Shalom, ada sukacita? Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tema tahun 2021 adalah tahun hidup dengan iman positif. Tahun hidup dengan iman positif. Dan subtema hari ini belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita baca Daniel pasal 3 ayat 17 sampai dengan 18. Daniel 3 ayat 17 dan 18. Saya akan bacakan untuk saudara. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saudara, kalimat Allah kami sanggup melepaskan kami, ini menunjukkan keyakinan penuh dari iman mereka. Keyakinan penuh dari iman mereka. Sedangkan kalimat dan dari dalam tanganmu ya Raja, ini menunjukkan pengetahuan penuh dari iman mereka. Pengetahuan penuh dari iman mereka. Maksudnya saudara, sekalipun mereka tidak tahu bagaimana Allah akan membebaskan dari sang raja, apakah dengan kematian yang menghantar mereka ke hadirat Allah, atau dengan tindakan khusus Allah yang menyelamatkan mereka hidup-hidup. Tetapi mati atau hidup, mereka tahu bahwa mereka adalah milik Allah. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 23. Dan juga Ibrani pasal 13 ayat 6. Saya akan bacakan untuk saudara. 1 Korintus 3 ayat 23, tetapi kamu adalah milik-milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Ibrani 13 ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pada Daniel pasal 3 ayat 17, Nebukadnezar telah membuat suatu kontes antara dewa-dewa Babel dan Allah Yehuda, dengan menegaskan bahwa tidak ada yang bisa lepas dari tangan Babel. Alkitab versi NET menerjemahkan kalimat yang diucapkan ketiga Daniel, teman Daniel ini, jika Allah yang kami layani ada, ia mampu menyelamatkan kami dari tungku api yang menyala-nyala ini. Terjemahan lain mencoba untuk memasukkan kata dari bahasa Aram, sehingga kalimatnya, jika ada Allah yang mampu menyelamatkan kami seperti Allah kami, ia akan menyelamatkan kami dari tungku yang sangat panas ini. Kemudian pada ayat 18 dikatakan, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuan dirikan itu. Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego percaya bahwa Tuhan sanggup. Tetapi
Mereka tidak menjadi sombong dengan menuntut sebuah mujizat kepada Allah. Mereka memiliki iman hanya kepada Tuhan, bukan iman kepada mujizat atau suatu keadaan. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pada khotbah kali ini saya akan menekankan satu hal yang sangat penting dan sangat luar biasa dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu mereka memiliki iman hanya kepada Tuhan, bukan iman kepada mujizat atau suatu keadaan. Saya ulang, mereka memiliki iman hanya kepada Tuhan, bukan iman kepada mujizat atau suatu keadaan. Saudara, ketika kita membaca keseluruhan dari pasal ini, kita melihat sindiran iri hati dari para normal dan juga ancaman dari Raja Nebukadnezar tidak membuat ketiga pemuda ini menjadi takut. Lalu pendirian pribadi mereka menjadi lunak. Tidak saudara. Mereka justru memberikan kesaksian yang berani dan sangat terus terang tentang kesetiaan mereka kepada satu-satunya Allah yang benar. Pertanyaannya, mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa bersikap seperti itu? Jawabannya, karena mereka memiliki iman hanya kepada Tuhan, bukan iman kepada mujizat atau suatu keadaan. Inilah hidup dengan iman positif, saudara. Mereka mempunyai pengharapan dan iman yang terpaut hanya kepada Allah, yang adalah perlindungan dan kekuatan mereka. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 46 ayat 1. Mazmur 46 ayat 1 saya akan bacakan untuk saudara. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Demikian juga yang dikatakan dalam Mazmur 55 ayat 2 dan 56, di mana mereka juga tahu bahwa murka Allah terhadap dosa dan ketidaktaatan jauh lebih hebat daripada kemarahan manusia. Jadi saudara, sebagai ungkapan dari iman yang kokoh, kepercayaan yang mutlak, dan kesetiaan yang penuh kepada Allah, mereka mengatakan, seandainya Allah tidak menolong, perhatikan baik-baik saudara, seandainya Allah tidak menolong, ini menunjukkan mereka memiliki iman yang mengandalkan dan mentaati Allah tanpa menghiraukan akibat-akibatnya. Ketaatan dan kepercayaan mereka yang tabah kepada Allah dan bukan pengalaman kebebasan mereka memberikan bukti iman sejati mereka yang alkitabiah. Sama halnya dengan banyak orang-orang kudus dalam Alkitab. Demikian iman ketiga sahabat Daniel ini diuji dengan teramat sangat. Saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego diberi kesempatan untuk memilih. Mentaati perintah Raja Nebukadnezar, yang berarti mendapat pengampunan, atau taat kepada Allah yang disembahnya, dengan menanggung segala risiko. Itulah pilihan bersyarat yang harus mereka pilih untuk mengubah sikap dan pendirian mereka. Tentu persyaratan itu dimaksudkan agar mereka mengubah ketaatannya kepada Allah yang hidup dan mau memuja dewa yang bisu alias mati.
Dan bila kesempatan dalam situasi terjepit ini mereka tolak, maka kobaran nyala api yang dahsyat menanti mereka. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, inilah teladan iman yang teruji. Prasyarat yang diperhadapkan kepada mereka tidak mampu mengubah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Suatu sikap iman yang terpuji. Amarah sang raja tidak menggetarkan komitmen mereka untuk tetap setia menyembah Allah yang hidup. Dan yang luar biasa, saudara, komitmen itu sama sekali tidak dikaitkan dengan kepentingan dan keselamatan diri mereka yang sifatnya sementara, melainkan didasarkan dari kehendak dan kemuliaan Allah. Sikap iman inilah yang membuat Raja Nebukadnezar akhirnya mengakui kemuliaan Allah. Haleluya. Pertanyaannya saat ini, saudara, yaitu pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana dengan iman kita? Iman saudara, iman saya. Kita hidup dalam zaman yang sesungguhnya tidak kurang bahayanya. Banyak situasi yang intinya menggoda atau memaksa kita untuk menyembah yang bukan Allah kita. Ingatlah selalu, saudara, bahwa yang dapat mengalahkan maut dan yang dapat membinasakan nyawa manusia hanyalah Allah kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi, tetaplah beriman tanpa kompromi. Iblis akan selalu menawarkan sembah patung atau mati. Dan saudara pilih yang mana? Sulitkah untuk memilih satu di antara dua pilihan tersebut? Hari ini kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagi mereka, menyembah patung tidak akan pernah menjadi pilihan mereka. Meski untuk itu, mereka bukan hanya menghadapi resiko kehilangan jabatan, melainkan juga kehilangan nyawa. Ironisnya, tidak sedikit orang percaya di zaman sekarang yang rela melakukan apa saja untuk mempertahankan nyawa. Bahkan, demi sebuah jabatan, mereka rela menjual imannya. Bagi ketiga rekan Daniel itu, meskipun Tuhan tidak melepaskan mereka dari perapian yang menyala-nyala, menyembah patung tidak akan pernah menjadi pilihan mereka. Mereka memiliki iman hanya kepada Tuhan, bukan iman kepada mujizat atau suatu keadaan. Saudara, mendengar pendirian ketiga orang Israel ini, raja menjadi murka. Raja saat itu sedang berusaha menyatukan berbagai bangsa yang berada di bawah kekuasaannya, dan alat yang dipakai untuk itu adalah kesatuan agama, yakni penyembahan kepada patung emas buatan Nebukadnezar. Bagi bangsa-bangsa selain Yahudi, percaya kepada banyak dewa, hal itu bukanlah masalah. Mudah saja menjadikan patung emas itu menjadi salah satu dewa yang harus mereka sembah. Namun, itu masalah besar bagi Israel. Israel hanya boleh menyembah Allah, tidak boleh yang lain. Maka berhadapan dengan titah raja, membuat mereka harus memasuki perapian yang menyala-nyala, yang panasnya ditingkatkan 7 kali lipat. Pastilah dalam sekejap ketiga orang itu akan hangus dimakan api. Akan tetapi, apa yang terjadi? Tuhan hadir
dan menyatakan kuasanya. Haleluya. Jangankan hangus, Sadrak, Mesak, dan Abednego justru berjalan-jalan di tengah-tengah api yang membara disertai orang keempat yang rupanya seperti anak dewa. Orang keempat itu mungkin saja malaikat atau manifestasi prapenjelmaan dari Yesus Kristus yang datang untuk melindungi ketiga sahabat Daniel dan mendampingi mereka saat pencobaan yang hebat itu. Alkitab mencatat meskipun mereka dimasukkan dalam tubuh terikat, bahkan ketika hidup mereka terancam kematian, mereka tetap setia kepada Allah. Haleluya. Teladan mereka ini menekankan kepada kita bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu hanya karena semua orang melakukannya. Kita harus dengan tekun memohon agar Allah memberikan satu tekad yang teguh di dalam hati kita untuk tetap setia kepada Allah dan firman-Nya, bagaimanapun juga akibatnya. Amin. Akhirnya Nebukadnezar pun takjub. Pada akhir pasal ini dikatakan, selain nyawa ketiga sahabat Daniel itu selamat, mereka pun mendapat jabatan tinggi dari raja. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini meneguhkan kita di mana tidak ada alasan bagi kita untuk kompromi dan menjual iman kita. Betapapun tuntutan zaman atau tekanan hidup yang mendesak kita, kita harus tetap berjalan lurus di dalam iman kepada Yesus Kristus. Bahkan jika itu beresiko hilangnya nyawa kita. Amin. Dan pengujian oleh Nebukadnezar terhadap iman Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah sebuah pelajaran yang sangat penting tentang iman yang teguh. Saudara, segala sesuatu dalam kitab Daniel pasal 3 ini menunjukkan dengan jelas bahwa tujuan utama berita dari pasal ini secara langsung bersifat praktis dan bukan doktrinal. Tidak ada nubuat di dalamnya. Bentuknya narasi, hanyalah menceritakan nasib dari ketiga rekan Daniel sebagai orang-orang yang dengan teguh mengaku sebagai orang percaya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 34, ayat ini mengutip kisah mereka sebagai sebuah pelajaran tentang iman. Jadi kesimpulannya saudara, kita belajar satu hal yang sangat penting dan sangat luar biasa dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka memiliki iman hanya kepada Tuhan, bukan iman kepada mujizat atau suatu keadaan. Artinya, mereka akan tetap setia untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Sekalipun resikonya, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Mereka percaya Allah mereka sanggup menyelamatkan mereka. Sekalipun mereka tidak tahu apa pilihan Allah untuk menyelamatkan mereka. Apakah dengan kematian sehingga mereka langsung menghadap hadirat Allah, masuk ke dalam kerajaan surga? Atau menyelamatkan mereka hidup-hidup? Dan apapun pilihan Allah, perhatikan saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego akan tetap menyembah Allah selamanya. Haleluya, praise the Lord. Teladan inilah yang harus kita ikuti saudara. Inilah hidup
dengan iman positif. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan sudah hamba sampaikan, dan kami percaya Allah Roh Kudus menjelaskan kepada kami lebih dalam lagi sehingga kami mengerti akan firman-Mu ini. Terima kasih pada saat ini kami sudah belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka memiliki iman kepada Tuhan saja, bukan iman kepada mujizat atau situasi keadaan. Dalam nama Yesus, mereka tetap taat setia kepadamu dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami yang paling dalam nama Yesus. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami, supaya kami pun hidup lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, juga setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan, kembali berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa kembali buat bangsa negara tercinta Indonesia. Terima kasih, kami percaya pemulihan demi pemulihan akan Tuhan lakukan. Pertolongan-Mu akan nyata, sehingga ada kesejahteraan di negeri kami. Kesejahteraan kami juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya segala puji, sembah, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.